Udin sudah diperkenalkan, sudah dibawa ke dalam acara ini. Terima kasih juga untuk kita semua, Eko Wahyudi, sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar. Hadir sebagai moderator kita Selasa malam ini. Oke, salam untuk semua ya. Saya sapa dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini seperti suatu kebiasaan orang-orang yang konsisten, kita hadir di Zoom Selasa malam. Seperti biasa, kita akan belajar sesuatu hal yang mungkin kita sudah tahu, atau mungkin juga kita sudah atau belum mengerti, sehingga kita nanti bisa dipahamkan dengan para coach-coach pelatih kita di usaha ini. Bapak Ibu, mengingat Zoom yang seperti ini yang kita laksanakan secara teratur, saya teringat satu budaya yang selalu dilakukan di Jepang sana gitu. Budaya di Jepang itu kan banyak tuh. Salah satunya budaya harakiri, artinya orang-orang yang sudah merasa tidak mampu lagi atau merasa gagal di hidupnya, mereka mengakhirinya. Tapi malam ini saya tidak akan berbicara mengenai budaya harakiri. Saya sedang berbicara mengenai budaya kaizen yang selalu dilakukan orang-orang Jepang di zaman dulu hingga sekarang. Bagaimana budaya kaizen ini berkembang dan membuat Jepang itu menjadi negara maju, menjadi maju dari sisi perdagangan dan industri, serta ekonomi mereka semakin melesat. Kalau kita lihat sejarahnya di sekitaran tahun 45, waktu Nagasaki dan Hiroshima itu dihancur leburkan, penduduk yang produktif Jepang pada saat itu hanya tinggal sekitar 15-20%. Tapi luar biasa Bapak Ibu, dalam kurun waktu 3 tahun mereka bisa meraju kembali negara mereka menjadi negara maju. Itu karena satu budaya yang dibudayakan mereka kepada manusia-manusia Jepang, melakukan kebiasaan yang berulang-ulang hingga mereka mahir di satu bidang. Nah, budaya kaizen itu biasanya diawasi sama kelompok desa. Artinya jam 6 sore sampai jam 10 malam itu yang namanya radio, televisi itu nggak boleh hidup, karena ada yang ngawasinya. Sehingga disiplin-disiplin mereka itu dalam hal mengulang-mengulang itu terjadi. Maka mereka menjadi ahli atau profesional di bidangnya. Saya teringat itu kenapa? Karena dengan adanya Zoom ini, Zoom Selasa, Zoom Minggu, Zoom Kamisan. Gitu. Coach kita Eko Wahyudi membudayakan itu gitu. Memberikan satu pelajaran-pelajaran, hal-hal yang baru, peningkatan-peningkatan daripada prestasi. Nah, saya teringat akan itu. Luar biasa, malam hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan judul, Tsunami Dolar 2023. Karena 2022 akan berakhir hitungan hari ya Bapak Ibu ya. Jadi 2023 itu kita mengharapkan bersama tsunami dolar itu terjadi di tim kita masing-masing, di kantong-kantong kita terjadi tsunami dolar. Permasalahannya dari sebenarnya bukan permasalahan, tantangannya apakah kita siap menjadi bagiannya, siap menjadi bagian tsunami dolar dengan kehidupan yang lebih sejahtera. Artinya kita harus mempunyai yang namanya resolusi hidup, perubahan yang lambat laut yang diimbangi dengan revolusi, perubahan secara cepat, revolusi hidup. Nah, di ruangan ini Bapak Ibu kita yang hadir adalah all member ya. Semua member, ada yang sudah mengambil keputusan dan juga ada yang belum. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita akan dipandu, akan diberi masukan-masukan baru oleh coach kita, Eko Wahyudi. Beliau dari awal saya melihat orangnya kolerik, konsisten ya. Kolerik, konsisten, dan yang saya lihat coach kita Eko Wahyudi adalah seorang pembelajar sejati. Dan yang lebih penting, perhatian beliau ke tim, secara tim,
itu cukup maksimal, dan juga secara pribadi. Malam hari ini kita akan belajar banyak dari coach kita. Kita panggil sama-sama, kita sambut sama-sama Bapak Ibu, dan mengetuk angka 45, angka 45. Untuk coach kita, Eko Wahyudi. Oke, luar biasa Pak Rudi ya. Kita ada the next pembicara ini ya kan, the next pembicara ini dari Medan, mudah-mudahan segera apprentice sehingga bisa membantu saya dalam membagikan ilmu ke teman-teman ya. Yang lain juga yang belum apprentice segera apprentice sehingga nanti terjadi duplikasi leader, karena saya juga sebetulnya nggak enak kalau saya terus yang ngomong gitu kan. Tapi kalau saya misalkan di belakang saya bikin materi, nanti Anda yang ngomong, itu saya lebih suka sebetulnya ya kan. Tapi tidak masalah teman-teman ya, alhamdulillah. Pak Rudi sehat? Pak Rudi sehat? Putus Pak Rudi. Pak Rudi sehat? Siap coach. Wah, sehat. Luar biasa. Ini Pak Rudi ini semangat luar biasa teman-teman. Teman-teman harus mulai mengenal beliau. Ini ada pejuang dari Medan. Nah, ini pejuang dari Medan, Horas, ya kan? Nah, ini saya luar biasa. Dari coach Arsan itu coach. Cuma, tapi luar biasa. Tadi saya tertarik dengan cerita Kaizen dari Jepang itu ya. Luar biasa. Jadi mengingatkan saya juga itu. Budaya Jepang ini luar biasa. Betul, Coach Rudi. Coach Rudi menarik sekali. Jadi di kata pembukaan itu membawa sebuah budaya yang memang kita harus acungi jempol. Kita harus meniru budaya Jepang tersebut ya. Bahkan sekarang kan jadi fenomena di Piala Dunia ya, supporter Jepang itu menjadi contoh supporter yang paling luar biasa. Karena dia belum meninggalkan lapangan sebelum lapangan itu bersih. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya. Ini kita patut belajar dari Jepang ya, karena memang dulu mendapatkan ujian berat dalam Hiroshima Nagasaki ya, hancur luluh lantak, kemudian tsunami luar biasa gitu ya. Tapi orang-orang Jepang ini orang-orang yang tipikal budayanya tidak mengeluh Pak Rudi. Ngotot mereka. Ya? Iya, dia bukan orang-orang yang gampang menyerah, ya kan? Dia bukan orang-orang yang cengeng. Dan ini adalah menjadi budaya, dan ini adalah attitude. Ya, dan kita harusnya, jika potensi jumlah penduduk kita ini bisa memiliki budaya sekuat itu, maka saya pastikan Indonesia akan menjadi negara yang sangat besar dan sangat maju dan susah untuk dikalahkan oleh negara mana. Kenapa? Karena kita sudah memiliki mental pejuang dari dulu, Coach Rudi. Ya, kita sudah punya mental pejuang. Kita melawan penjajah modalnya cuma bambu runcing, Coach. Ya kan? Betul enggak? Dan sejarah membuktikan Jepang juga kita kalahin, ya kan? Ya kan? Jepang kita pukul mundur gitu loh. Nah, dan ini harus kita budayakan. Makanya betul kata Coach Rudi, kenapa Zoom ini akan terus bergulir. Kenapa? Akan kita jadikan budaya dan kita jadikan kebiasaan mau belajar, kebiasaan untuk terus merasa memiliki pendidikan ini, sehingga kita selalu open mind, kita selalu menyiapkan wadah untuk belajar. Ini adalah budaya yang kita tularkan di dalam bangun bisnis One More ini. Ya, karena untuk strategi sebetulnya gampang. Ya, untuk teknisnya, untuk cerita produk ini gampang sekali sebetulnya. Jika Anda punya kemauan, Anda punya keyakinan, sebetulnya bisa. Siapapun Anda pasti bisa. Merekrut orang pun gampang sebetulnya. Yang paling susah itu adalah mempertahankan mental. Nah ini, mental ini menyangkut tentang budaya. Ya, orang Indonesia ini, mohon maaf ya, mudah bosan, gampang menyerah. Ya, baru dapat tantangan 1 atau 2 mundur. Nah, ini yang harus kita bangun dari sekarang teman-teman. Ya memang komunitas kita masih kecil ya, tapi minimal kita akan memberikan warna nanti. Kita akan memberikan warna dalam kebesaran One More ke depan. Karena sekarang ini One More belum apa-apa, baru melangkah sedikit, ya baru setengah langkah sebetulnya. Ya, untuk ukuran bisnis ini belum apa-apa. Jadi Anda, ya kita semua yang ada di ruangan ini, mari
kita budayakan ya ke dalam diri kita tentunya, bagaimana kita menjadi orang pembelajar dulu. Ya, karena dengan belajar wawasan Anda bertambah, itu akan membuat keyakinan Anda semakin naik. Ya. Nah, ini yang patut kita budayakan terus-menerus. Ya, karena berapapun orangnya, saya akan terus melakukan ini gitu loh. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua, yuk mari kita bersama-sama membudayakan belajar ini. Ya, sehingga komunitas yang kita bangun ini berisikan komunitas orang-orang yang memang mau bertumbuh, orang-orang yang mau memiliki sebuah keahlian, ya, memiliki sebuah potensi pribadi mental untuk sukses. Gitu Pak Rudi kira-kira. Nah, ini hari ini saya pengen ngobrol sama Pak Rudi dulu nih. Siap, ya. Coach. Tadi kan Medan ini baru ada hajatan nih, ceritanya tadi siang ya. Ya, ada hajatan ya, dan ini adalah kota terakhir roadshow-nya Mr. Gurkan Kandemir di Indonesia. Nah, ini luar biasa sekali di Medan dan kita pengen dengar sharingnya ya. Terus Amin bisa ditampilkan foto-foto teman-teman Medan tadi ke layar. Nah, saya pengen ngobrol dulu dengan Pak Rudi ini. Nah, ini teman-teman luar biasa ya. Bisa berfoto dengan Master Retno ya. Kemudian bisa berfoto dengan upline kita Master Dionysius Lawing, ya kan? Ini luar biasa, ini Bu Dwi sama Bude ya. Ya, Bu Widi. Bu Widi ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, berikutnya Coach Amin. Terus lanjut dulu. Wah, ini Sandri Butar-Butar. Ini luar biasa. Ini berfoto dengan Mr. Gurkan Kandemir. Wah, luar biasa sekali. Saya nggak dapat. Berikutnya. Wih, inilah Mr. Rudi. Wah, ini luar biasa. Sudah di-upload oleh 2 upline dengan upline Elang Mahendra dan Master Dionysius Lawing. Ya, berikutnya. Wah, ini lagi rame-rame rebutan foto. Nanti saya pengen dengar ceritanya ini, bagaimana rasanya seperti itu. Nanti Pak Rudi cerita ya. Oke, berikutnya. Wah, iya. Berikutnya, ini tim Medan yang tadi hadir ya. Bang Denny juga ada. Oke, Pak Rudi. Iya. Nah, gimana kira-kira tadi mendapatkan apa dari acara tadi? Ya, yang jelas memang Medan sangat beruntung ya Coach ya. Terlebih saya dapat informasinya sebenarnya Medan bukan program dari Mr. Gurkan. Cuman karena kepedulian daripada Upline Doni dan upline-upline yang lainnya dan juga Coach Eko katanya. Akhirnya Medan ada acara, ada hajatan, jadinya Mr. Gurkan hadir. Di awal itu dengar informasi, terus terang saya merasa puas. Bahwasannya memang Medan ada menjadi satu prioritas gitu. Walaupun ya secara kasat mata kita sama-sama tahu lah kalau di organisasinya Coach Eko Wahyudi saya merasa anak tiri gitu. Tapi hari ini saya merasa jadi anak kandung. Wah, sih. Iya. Ya, mungkin di sini ada siapa saja? Ada Sandri ada nggak? Yang tadi hadir ada nggak? Sandri ada, Pak. Ada, Coach. Ada di ruangannya. Ada. Coba mana Sandri? Sandri, gimana rasanya? Teman-teman bisa merasakan itu. Mana Sandri? Coba Sandri cerita. Ada Ibu Dwi ya. Bu Dwi juga ada nih. Kalau nggak Bu Dwi deh ngomong deh. Gimana Bu Dwi? Atau Sandri nih? Woi, Sandri nih. Lagi nyetir ya? Sebentar, suaramu nggak ada, Sandri. Speaker. Kita mau di-up nih, Medan ini mau di-up nih sama Coach Eko nih, Pak Sandri. Makanya dibuat acara khusus nih. Speakernya Sandri, speaker. Oke, sudah. Oke, Coach. Sorry. Oke. Lagi nyetir, hati-hati. Udah berhenti, Coach. Bagaimana? Ya, seperti dibilang upline saya juga tadi, Coach, kami beruntung bisa ikut tadi acara. Memang ada energi baru yang kami rasakan ketika bertemu dengan Mr. Gurkan.
Pak Doni Sloin juga, antusias kami dengan teman-teman yang lain juga terasa ya coach ya, menyambut 2023 ini penuh dengan optimis. Kami yakin siap untuk berjuang di One More untuk naik level coach. Tim Medan siap untuk fight. Oke, karena mantap. Artinya memang inilah bisnis kami coach, bukan bisnis Upland, ini bisnisnya kami. Gitu coach, kira-kira. Kami siap berjuang. Mantap kali. Siap coach. Oke. Insya Allah kita siap untuk mengawal teman-teman semua yang berkomitmen untuk tetap maju. Jadi saya dengan Upland Doni juga sudah siap bagaimana kita membuat agenda di 2023 masuk rutin ke Medan. Ya, jadi persiapkan pasukan tim Medan. Oke. Siap, selamat coach. Sambil jalan, Sandri hati-hati di jalan ya. Siap coach. Oke, salam buat keluarga Sandri, buat istri, siap, anak. Siap coach. Makasih coach. Oke. Luar biasa. Ada Ibu Dwi itu juga coach, Ibu Dwi coach. Oh, Bu Dwi, mana Bu Dwi? Sekali lagi Bu Dwi, silakan. Ayo Ibu Dwi, jangan malu Bu. Mana Ibu Dwi? Ngomong boleh. Ibu Dwi Rusmarsari. Iya benar coach, Ibu Dwi Rusmarsari. Mohon dibuka Bu Dwi. Oke, silakan Bu Dwi. Siap coach, ya, kami lagi di jalan. Luar biasa, masih di jalan, luar biasa. Gimana rasanya Bu Dwi? Halo. Ya, silakan bicara. Apa yang Bu Dwi rasakan? Oh, mengikuti seminar tadi coach. Oh ya. Semangat Pak Lima. Yang pasti semangat di dalam diri itu pasti timbul ya coach. Mengingat kita aura dari orang-orang hebat di sekitar kita itu pastilah berpengaruh terhadap kita gitu. Jadi sebagai apa ya? Iya. Charge diri lah gitu ya kan. Charge diri untuk tetap semangat, tetap semangat menjalani menarik teman-teman yang lain untuk Iya siap. Oke, berarti siap Rocky nih, siap Rocky ya? Siap coach. Insya Allah siap coach. Mantap. Oke, terima kasih Mbak Dwi, selamat di jalan, hati-hati di jalan, sukses ya. Salam buat keluarga. Ya, makasih coach. Oke, teman-teman sekalian, Pak Rudi, ini luar biasa Medan yang mudah-mudahan bisa menularkan apa yang tadi didapatkan ke teman-teman yang malam ini bersama-sama untuk belajar. Ya, oke, saya akan masuk ke materi. Ustadz Amin boleh di-share materi kita. Nah, ini kalau Ustadz Amin ada ini saya luar biasa ini ya, karena beliau ini operator cekatan. Nah, ini luar biasa sekali ya. Malam ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang tsunami dolar. Siapkah kita menjadi bagiannya? Nah, ini teman-teman. Jadi ada gambar tsunami di situ ya. Tapi tsunami-nya adalah tsunami dolar ya. Oke, berikutnya Coach Amin. Ya. Kita ingin membahas ya, karena ada hubungannya dengan budaya yang disampaikan oleh Coach Rudi tadi ya. Nah, ini fenomena ironis teman-teman sekalian. Banyak yang ingin sukses dan punya kehidupan yang mapan, sehingga banyak orang mencari-cari jalan untuk mewujudkannya. Di tengah pencarian, banyak orang yang ditawari peluang usaha untuk menjadikan jalan mewujudkan kesuksesan dan kehidupan yang mapan itu. Berikutnya, tapi anehnya, di saat dipertemukan jalan, banyak orang memilih melepaskan peluang tersebut dengan dalih. Nah, ini teman-teman. Jadi, fenomena yang ironis ya sebetulnya. Inilah budaya orang-orang kita nih, orang-orang Indonesia nih ya. Jadi, kita ini pengen sebetulnya ya mencari jalan gimana hidup saya lebih berubah lebih baik. Gimana caranya keluarga saya bisa lebih sejahtera. Bagaimana caranya. Jadi, semua berkecimpung pengen.
ya. Kemudian dia sibuk mencari cara gimana caranya dan bagaimana caranya. Nah, tapi anehnya, gitu kan, di saat sudah dipertemukan, ya, dipertemukan jalannya, banyak orang memilih melepaskan peluang itu, gitu. Dan dalihnya ini adalah tentang budaya juga, budaya mental. Ya, setelah ketemu jalannya, dia banyak menggunakan alasan saya tidak cocok, saya tidak punya modal, saya tidak punya skill, saya tidak punya pendidikan, saya sudah tua, saya orang gaptek, ya kan? Saya orang kampung, misalnya gitu. Saya orang yang tidak pintar bicara, kayak Pak Rudi, ya kan? Saya orang yang tidak bisa bisnis. Saya pernah coba tapi gagal terus. Nah, ini adalah contoh dalih ya. Saya nyari 10 aja. Sebetulnya dalihnya orang-orang yang aneh ini banyak sekali sebetulnya. Ya mudah-mudahan Anda tidak termasuk orang-orang yang aneh ini gitu loh. Ya, karena ini adalah tentang sikap mental. Makanya kenapa saya selalu memasukkan bagaimana mindset, bagaimana pemahaman tentang kesuksesan dan sebagainya itu karena saya ingin mendobrak dari segi mental orang-orang kita sebetulnya. Ya kenapa? Karena sebetulnya untuk sukses itu gampang sebetulnya. Sukses itu mudah. Yang susah itu adalah merubah mindset, merubah mental itu. Ya. Nah, oke, berikutnya, Coach Amin. Nah, dan masih ada lebih dari 1000 alasan yang keluar dari mulut orang-orang yang hanya mimpi menjadi orang sukses. Apakah Anda termasuk dari orang-orang tersebut? Jika iya, maka sekarang bertobatlah. Jika Anda termasuk orang-orang yang aneh tadi, banyak alasan pengen berubah hidupnya, tapi alasannya banyak sekali, ya kan? Jika Anda masuk dalam golongan yang banyak alasan tadi, maka sekarang bertobatlah teman-teman. Sebab sukses dan kaya adalah hak setiap manusia ciptaan Tuhan. Catat, gitu kan? Saya tulis sampai begitunya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah Tuhan menciptakan kita ini untuk sukses dan kaya sebetulnya. Jadi ini selalu saya omongkan kemanapun saya berada. Karena saya ingin membuat keyakinan ke teman-teman, ke orang-orang yang ingin berubah hidupnya, tapi dia mungkin masih gagal dalam hidupnya. Saya katakan, Tuhan itu menciptakan kita, itu cetakannya adalah sukses dan kaya. Jadi Anda itu cetakannya sukses dan kaya. Kalau sekarang lagi belum kaya, berarti Anda harus kembali ke track, ke jalannya yang kaya. Kalau sekarang Anda belum sukses, berarti Anda harus kembali ke jalan sukses. Jadi jangan kembali ke alasan, lebih banyak alasan. Ya kan, saya nggak punya modal, saya sudah tua, saya gaptek, saya orang kampung, saya tidak pintar bicara, saya itu hanya alasan. Ya itu hanya alasan yang hanya menutupi jalan Anda menuju ke jalur sukses. Nah, jadi mulai sekarang, bagi teman-teman yang masih banyak alasan, sebetulnya semua kita ini bisa lakukan, teman-teman. Asal ada kemauan, sikap mental kita, kita mau belajar, kita mau melakukan, kita mau berjuang, itu adalah sebuah kekuatan sebetulnya. Ya, sebuah kekuatan untuk bisa memiliki pribadi yang kuat, pribadi yang sukses dan pribadi yang kaya. Ya, oke, berikutnya. Akan tetapi, untuk mewujudkannya dibutuhkan keyakinan yang kuat. Yes. Pertama adalah keyakinan dulu, teman-teman. Anda bergabung dengan One More, Anda harus bangun keyakinan dulu. Jika Anda baru mengenal produknya, kemudian baru pakai, maka segeralah pakai. Agar apa? Agar tumbuh keyakinan. Kemudian Anda mulai belajar dari YouTube, belajar dari testimoni-testimoni yang ada. Sehingga keyakinan Anda kuat. Anda belajar bagi hasil bisnisnya, belajar dari orang-orang yang sudah terbukti, muncul keyakinan. Nah, kalau keyakinanmu itu sudah muncul, maka bergerak langsung. Saya katakan kepada Anda, kalau Anda tidak punya keyakinan, dan Anda tidak mau mencari keyakinan itu, saya katakan mendingan Anda berhenti deh. Kenapa?
Karena kalau enggak, Anda hanya jadi virus nanti. Ya. Anda akan jadi virus. Virus apa? Belum melakukan apa-apa, merasa sudah join One More, terus ngomong di luar sana nih. Aku dulu sudah join One More, nggak jadi apa-apa. Padahal Anda nggak melakukan apa-apa. Dan Anda hanya melakukan alasan, banyak alasan. Gitu. Nah, teman-teman, bagi yang mungkin belum yakin, belajarlah agar muncul keyakinan. Karena belajar itu adalah memupuk keyakinan, sehingga wawasan Anda bertambah, keyakinan Anda pasti akan naik. Begitu juga dengan iman. Jika Anda meyakini Tuhan, maka Anda belajar tentang Tuhan. Kalau keyakinan Anda sudah muncul, maka akan muncul kemauan kuat. Nah, kalau keyakinanmu sudah kuat, kemauanmu akan muncul. Apapun rintangannya, Anda tidak akan pernah mundur surut ke belakang. Ya, kemauan Anda pasti kuat. Nah, seperti Pak Rudi nih, saya lihat luar biasa sekali. Saya belum pernah ketemu langsung dengan Pak Rudi di tim Medan ini. Ya, kita ketemu hanya dari video call, dari telepon, dari WA, dari Zoom. Tapi beliau menunjukkan keyakinan yang kuat. Ya, beliau menunjukkan kekuatan walaupun ditinggal upline sponsor langsungnya tetap aja semangat. Hukum tarik menarik itu, Coach. Hukum tarik menarik ya. Ya. Ini Coach Riko yang banyak nariknya. Gitu. Ini luar biasa ini Pak Rudi. Jadi inilah ciri-ciri pemimpin dan ciri-ciri orang yang bisa mempunyai sebuah keyakinan. Ya, karena memang sukses itu yang menentukan bukan sponsor Anda, bukan saya yang menentukan, tapi diri Anda dan keyakinan Anda itu yang membuat. Ya, upline itu hanya sebagai navigator sebetulnya, sebagai navigator, pendamping Anda. Jadi jangan pernah juga nyalain wah begini gara-gara upline saya pergi ini begini, enggak, bukan ya, bukan, karena itu pilihan, ya tidak masalah, ya pilihan orang masing-masing. Ya, tapi keyakinan diri harus ada pupuk. Ini luar biasa ya teman-teman, luar biasa. Ada di Pasuruan, ada di Solo, ini luar biasa ya. Yang kehilangan induk ibaratnya gitu, tapi tetap melakukan ini sesuatu yang luar biasa dan Anda sudah memiliki karakter ya, sudah memiliki mentalitas luar biasa. Ya, jika keyakinannya kuat, kemauannya kuat, tekadnya bulat dan percaya, Tuhan pasti akan membantu Anda mewujudkannya. Nah, ini loh. Ini satu yang harus kita imani teman-teman, bahwa jika kita mempunyai keyakinan, kemauan kuat, tekadnya bulat, kemudian kita mau melakukan, mau belajar, percaya deh, Tuhan pasti akan pertemukan. Dan saya salut dengan orang-orang yang konsisten, yang di awal bisnisnya cepat, kemudian dia dihantam dengan misalkan strukturnya rontok dan sebagainya, dia tetap yakin dan tetap mencari. Ini sesuatu luar biasa. Percayalah, berkat kekonsistenan Anda atau istiqomahnya Anda, percayalah Tuhan pasti akan memberikan hadiah di balik itu semua. Ya, hadiahnya apa ya? Pasti Anda akan dipertemukan dengan orang-orang hebat di tim bisnis Anda, punya orang-orang yang seperti Anda, punya keyakinan yang kuat seperti Anda, punya kemauan yang kuat seperti Anda, ya, punya tekad yang bulat seperti Anda. Nah, itu yang kita butuhkan, ya. Dan saya katakan One More ini baru mulai teman-teman, baru dimulai, ya, baru dimulai untuk umuran bisnis ini baru dimulai dan kesempatan kita benar-benar untuk menjadi pemenang, untuk mengambil dolar-dolar tersebut, ya. Makanya judulnya Tsunami Dolar. Kita akan benar-benar mendapatkan dolar yang banyak di 2023, ya. Semua diawali dari sekarang. Kita putuskan, kita keyakinkan kuat-kuat, kita kemauan kita kuat, kita kolaborasi, kita bekerja sama. Ya. Kemudian saya berikan contoh-contoh orang yang sudah berani berjuang dan sudah berani mengalahkan ribuan alasan yang menghalangi langkahnya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ya. Ini Ustadz Aminuddin ada gambarnya ya. Ya. Kemudian ini ada Oktora Mimik, ini PNS ya kan. Nah, ini sudah orang-orang sudah mulai mempunyai hasil dan ini juga bukti bahwa memang tapi kan habis itu kok bisnis saya turun kok. Nah, itulah tantangannya teman-teman. Ya, untuk seorang pebisnis nggak ada yang jalannya mulus terus, ya kan pasti ada hambatannya. Nah, bagaimana di saat Anda mendapatkan rintangan dan hambatan, Anda introspeksi, ada kesalahan apa? Kemudian Anda perbaiki
Anda harus perbaiki bagaimana membangun bisnis Anda yang benar. Ya, ini adalah bagian dari proses menuju ke kaya dan sukses yang sebenar-benarnya, yaitu 100 juta per bulan. Ya, karena misi saya, resolusi saya di 2023, saya ingin membawa minimal 10 tim bisnis saya memiliki penghasilan minimal 100 juta per bulan. Ya, siapa yang ingin silahkan ketik angka 1. Ya, saya punya target minimal 10 orang di tim bisnis Anda, di tim bisnis saya tahun 2023 memiliki penghasilan minimal 100 juta per bulan. Ya. Amin. Ya, Pak Rudi, Pak Sofyan Hadi, ini Pak Sofyan Hadi dari Pasuruan, luar biasa, ini juga mentalnya kuat sekali. Ya, Nano Ridge ini juga kokoh sekali ya. Pak Janu ini luar biasa, solid sekali. Pak Muklisin juga ini termasuk orang-orang yang punya konsistensi tinggi, ini luar biasa. Amin. Ya, Mbak Dini ini juga termasuk dari Semarang. Ya, Sandri ini juga luar biasa. Anda adalah orang-orang luar biasa yang punya kekuatan keyakinan yang luar biasa. Ya, amin. Oke, ini ya berikutnya. Ya, ini resolusi saya ya. Nah, ini ada Yagus. Ya, oh ini Sofyan Kediri ya. Oh iya, Mas Sofyan Kediri, luar biasa Mas Sofyan. Ya, mari bergerak Kediri ya. Kediri kosong melompong. Ya, ini Yagus Susilo ya. Ini Ruki penjual kopi, break Ruki 3 hari. Ini agak sedikit gila ya kan. Nah, ini ada Ibu Minalia, ini juga karyawan office girl, ini di pelosok juga di Kalimantan Tengah. Berikutnya ya, sebetulnya banyak ini dari Hong Kong, ini Rumiati ya, ini luar biasa ini. Kemudian apprentice ya kan. Lanjut terus. Nah, ini contoh bukti-bukti, ini adalah apprentice lang ya kan. Oke, berikutnya ya, ini adalah apprentice kita Dionysius Lawing ya kan. Pak Yudi Antoro, Pak Yudi ini dari mana ya? Pak Yudi Antoro ini dari mana ini? Sepertinya baru ya. Oke, berikutnya. Yes, ini adalah penerima karbonus ya. Oke, berikutnya. Nah, One More Internasional baru 2 tahun di Indonesia dan sudah banyak bukti yang sukses dan sejahtera. Pertanyaannya, apakah Anda ingin seperti mereka? Yang ingin seperti mereka, katakan saya siap. Nah, coba ketik siap. Saya siap seperti mereka. Gitu. Wih, luar biasa. Wah, sangat sekali siap semua ya. Oke, luar biasa teman-teman ya. Nah, oke, berikutnya Ustadz Amin. Ya. Nah, jika ingin seperti mereka, dari Jember ya, Mas Yudi ya. Wah, Yudi Antoro dari Jember ya. Dari tim siapa nih Mas Yudi? Dari Jember nih. Dari tim Sofyan Pasuruan bukan? Oke, ya. Jika ingin seperti mereka, teman-teman sekalian, maka mulai sekarang, satu pesan saya, rendahkan hati Anda untuk bisa menerima rezeki lebih besar. Nah, inilah teman-teman, saya akan ada sebagian teman-teman yang ada di Jawa ini sudah ikut training saya ya, one day training, yaitu tentang meningkatkan plafon rezeki. Ini saya memang akan gulirkan di seluruh tim saya, karena saya ingin bersama dengan Anda itu reprogramming alam bawah sadar kita agar kita memiliki plafon rezeki minimal 100 juta. Karena kalau kita ngomong rezeki teman-teman, itu ada plafonnya. Dan plafon rezekinya itu biasanya dipengaruhi oleh, nah ini ada saya kasih kisi-kisinya ya. Pertama, dipengaruhi oleh masa lalu. Masa lalu kita itu akan terekam kuat di sini. Jadi kalau rekaman kuat di sini itu mohon maaf, miskin. Anda mau bekerja keras seperti apa, tetap susah. Harus dibongkar rekamannya. Kemudian,
ada lingkungan atau komunitas, ya, Anda akan punya penghasilan minimal 100 juta jika Anda sering berkumpul dengan orang-orang yang punya penghasilan itu. Nah, ini kuncinya. Kenapa kita bangun komunitas ini? Karena agar berkumpul terus orang-orang yang memiliki standar pelafon rezeki ke sana. Ya, nanti di saat ODT itu saya akan berikan audio rekaman yang Anda dengarkan setiap hari, ya, selama 21 kali Anda mendengarkan. Agar apa? Agar alam bawah sadar Anda itu benar-benar menarik 100 juta. Ya, menarik 100 juta. Dan tugas setelah mendengarkan itu Anda bergerak saja. Anda bergerak saja, Anda ikhtiar saja, maka percayalah, karena alam bawah sadar Anda sudah direprogramming, bergerak, maka angka 100 juta itu akan menjadi kenyataan. Asalkan Anda mau tetap berkumpul dengan komunitas yang memiliki rekaman 100 juta per bulan. Nah, ini yang teman-teman mungkin di Medan, di Pasuruan, atau di Solo, atau di Semarang, mulai di Palangkaraya, mulai bangun orang-orang itu. Ya, mulai bangun orang-orang itu minimal 30 orang pesertanya. Ya, 30 orang yang siap untuk diprogram 100 juta. Ya, dan ciri-cirinya adalah dia sudah serius menjalankan bisnis One More, ya. Ya, tentunya sudah hijau akunya, udah buka toko lah, ya. Ya, jangan sampai Anda belum buka toko, ya kan, Anda terus untuk training ini mahal, ya. Untuk training ini mahal, jadi harus bersyarat. Dan prioritasnya adalah rookie, ya. Prioritasnya yang ikut ODT adalah rookie sebetulnya, ya. Oke. Kemudian mau dan siap belajar menjadi pribadi yang punya karakter sukses. Nah, ini. Jika Anda ingin seperti itu, maka Anda harus mau dan siap belajar. Persiapkan diri Anda, kembali ke diri. Bagaimana kita memiliki mentalitas orang yang sudah sadar bahwa kita ini dicetak Tuhan untuk sukses dan kaya. Anda harus siap dan mau. Ya. Kemudian setelah itu Anda harus mau bertindak dan bergerak masif. Bergerak masif itu lebih. Jika orang melakukan 1, Anda melakukan 2. Jika orang melakukan 2, Anda lakukan 3. Jika orang melakukan 5, Anda lakukan 10. Jika orang melakukan 10, Anda lakukan 25. Nah, itu maksudnya. Jadi, bagaimana kita harus memiliki sikap mental, kita harus melakukan lebih, kita harus bergerak lebih. Ya, karena momentum tercipta itu terjadi karena ada kecepatan. Makanya, nggak apa-apa lah kalau ini istilah orang Jawa, ya, peribahasa Jawa. Alon-alon asal kelakon, gitu kan, misalkan begitu, ya, pelan-pelan asal terwujud, ya. Nah, pertanyaannya adalah, nah, kalau sampai pelan-pelan belum terwujud terus mati gimana kira-kira? Nyesel nggak kira-kira? Karena umur kita tidak ada yang tahu, ya, Coach Suji, ya. Jadi ya, betul, Coach. Makanya kita ini bekerja dengan waktu sebetulnya, teman-teman. Jadi nggak boleh Anda berlambat-lambat. Di saat Anda sudah temukan jalan, kemudian Anda mau belajar, bergerak lebih. Ya, Anda harus lakukan lebih. Ya. Kemudian berikutnya, Anda harus mau membuang jauh-jauh beribu alasan yang selama ini bersemayam di dalam diri Anda. Buang jauh-jauh alasannya, nggak punya modal lah, nggak punya inilah, nggak punya itulah, nggak bisa inilah, nggak bisa itulah. Kalau Anda penuhi dirimu dengan alasan, maka itu membuat dirimu malas berpikir, ya, otakmu malas dipaksa untuk berpikir, tubuhmu malas dipaksa untuk bergerak, ya, karena akan muncul kemalasan muncul di dalam dirimu. Ya, akhirnya terjadilah pembenaran. Ya sudahlah, saya terima seperti ini saja. Tuhan mungkin sudah menakdirkan seperti ini, yang penting aku bahagia, misalkan begitu, ya. Sebetulnya itu adalah kedok. Ya, sebetulnya ini adalah kedok untuk menutupi kelemahan dirimu. Anda tidak mau melawan itu. Maka mulai malam ini, yuk teman-teman, dari 44 orang peserta malam inilah, ya, kita minimal membuat lingkungan kita berbeda. Ya, kita harus memutuskan, yuk, buang jauh alasan-alasan itu. Fokus dengan bagaimana mau memperbaiki diri setiap hari.
Fokuslah memperbaiki diri setiap hari. Kelemahanmu di mana diperbaiki, kelemahanmu di mana diperbaiki. Melakukannya, lakukan lebih. Ya, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan kondisi, jangan menyalahkan upline, ya. Jangan menyalahkan apapun itu. Ya, Anda harus berani menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku belum sampai, berarti aku kurang. Kenapa aku belum begini, karena berarti aku kurang. Jadi berani menyalahkan diri sendiri, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan lingkungan. Bahkan yang paling parah, jangan salahkan takdir. Berbahaya, ya. Kemudian siap istiqomah atau persisten, terus-menerus berjuang sampai satu titik, sukses terwujud. Nah, fokus satu titik. Nah, fokus satu titik, yaitu sukses dan kaya. Fokus di hasil ya, Are you Coach, ya. ready, brother? Gimana, Pak Rudi? Fokus di hasil, kayak guru kan tadi bilang, fokus di profitnya, fokus di hasil panennya, katanya. Iya, iya dong. Kalau petani untuk fokusnya di prosesnya, stres lagi. Wah, ini kok belum padi yang ditanam masih kecil, terus gitu kan, nggak jadi. Ya, kenapa petani semangat? Kan dia fokus nanti hasil panennya akan seperti ini, gitu. Makanya dia lakukan menanam, dia rawat tanamannya, ya kan. Walaupun prosesnya sampai 2-3 bulan, gitu kan. Tapi mereka semangat karena dia sudah membayangkan hasilnya. Nah, ini yang harusnya kita harus fokus ke 100 juta sebulan 2023. Ya, 100 juta per bulan 2023. Nah, berikutnya, Coach. Amin. Nah, terakhir, Coach Rudi, selamat menempa diri untuk menjadi pribadi yang sukses. Nah, jadi kuncinya, Coach Rudi, jadi apa yang kita sampaikan, kita sharingkan malam ini adalah tentang sikap mental, jadi tentang budaya, kultur yang tadi Coach Rudi sampaikan ini luar biasa sekali. Ya, ini adalah menjadi sebuah komitmen kita untuk membangun budaya. Karena untuk membangun bisnis seperti ini itu yang penting adalah komunitas. Bagaimana kita membangun komunitas yang punya warna, punya karakter. Ya, karakternya pembelajar, karakternya bekerja keras, ya, karakternya pantang menyerah. Kita akan bangun itu bersama-sama, teman-teman, di dalam komunitas ini. Jadi bagi teman-teman, pesan saya yang mungkin sekarang belum memutuskan, ya, untuk membuka tokonya, pesan saya adalah berbisnis itu membuka toko, maka segera buka tokonya, ya, segera ambil paket untuk personal franchise-nya, kemudian Anda pakai dan sebagian Anda ceritakan, kemudian mulai belajar membangun bisnisnya. Bagi teman-teman yang tokonya sudah sempat buka terus sekarang tutup, segera dibuka. Ya, segera dibuka. Karena kita punya kelebihan, ya kan, dengan adanya 2+1. Makanya teman-teman yang tokonya sekarang sudah buka, maka harus ngotot kena 2+1. Harus ngotot karena waktunya 28 hari itu cukup lama sebetulnya. Kalau teman-teman 2+1-nya nggak kena, itu perlu ditanyakan seberapa masifnya dia melakukan itu, gitu ya, seberapa ngototnya dia sebetulnya penginkan itu. Nah, itu mungkin Coach Rudi yang bisa saya sharingkan. Mungkin ada nanti Coach Rudi pandu lah jika ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya kembalikan ke Coach Rudi ya. Oke. Siap. Terima kasih Coach untuk materinya luar biasa ya. Kira-kira perlu nggak dibuka nih Coach ruang tanya jawab Coach? Ya, perlu. Silakan, nggak apa-apa. Masih ada waktu. 5-10 menit kita siapkan waktu ya untuk memberikan pertanyaan, biar nanti Coach kita Eko Wahyudi memberikan ulasan atau jawaban kepada kita ya. Kira-kira kalau ada pertanyaan boleh langsungnya buka mic, langsung aja diutarakan informasi yang mau dipertanyakan. Silakan. Waktu dan tempat dibuka. Oh, itu sudah dibuka sama Coach Rudi itu. Luar biasa. Ayo teman-teman ya. Coach Rudi ini luar biasa loh. Rambutnya ternyata setelah saya baru tahu itu. Ternyata rambutnya kemarin gondrong sekali ya. Gara-gara One More mulai memutuskan One More langsung potong rambut gitu. Luar biasa. Itu satu minggu sebelum. Satu minggu sebelum ya.
sebelum video Nah. call dengan Coach. Oke. Boleh bertanya ya Coach ya? Boleh, Coach Amin. Iya. Jadi saat ini banyak sekali dari mungkin para member yang berpikiran tentang kenaikan harga itu Put, menjadi 3 juta. Itu mungkin bisa dikasih jawaban solusinya seperti apa Put, ketika kita ditanya. Ya, oke, teman-teman. Jadi ini adalah perubahan harga, sebetulnya perubahan harga, sesuatu yang memang perubahan itu tidak bisa kita hindari, ya tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena memang dunia ini sedang inflasi semua inflasi. Nah, tergantung sudut pandang kita melihat. Nah, sebetulnya dengan perubahan harga ini kita sebetulnya ada beberapa poin yang dari sudut pandang kita lebih untung, ya kan? Ya, kalau kemarin 2,3 misalkan, tapi ini berusaha kita tunda dulu sebetulnya teman-teman ya. Ya, tapi mudah-mudahan nanti manajemen bisa menerima masukan kita sehingga kemarin kan keputusannya tanggal 5 Januari ya mulainya ya. 5 Januari ya. Tapi it's okay lah. Kita berusaha untuk menunda lah, berusaha untuk menunda ya, agar kita persiapan lebih dulu ya kan. Tapi kalaupun toh nanti tanggal 5 naik, perubahan itu ada. Poinnya ada di sini. Sekarang 2,3 kita mendapatkan 2 pack PNG, Coach Amin. Ya. Tapi nanti dengan kenaikan 3 juta itu kita mendapatkan 3 pack PNG basicnya. Ya, jadi secara dari harga produknya, harga pokok produknya kita jadi lebih murah sebetulnya. Ya, lebih murah. Kemudian yang kedua adalah penghitungan dolarnya. Kalau sekarang kita dihargainya 14.000, tapi nanti di saat ada perubahan harga, pengali bonus kita setiap minggunya itu adalah 15.500. Nah, jadi teman-teman justru makanya sekarang harus segera justru bangun strukturnya yang kuat agar setiap minggu pairing. Kenapa? Kalau pairing, sekarang misalkan pairingnya 500 dapat $65 misalkan. $65 kalau sekarang dikalikan 14.000 itu hanya ketemunya adalah 910.000. Ya kan? Tapi kalau $65 dikalikan 15.500 ya, coba kalikan berapa Coach Amin? 15.500 kali 65 itu ketemunya 1 juta lebih gitu. Ya, jadi ada kenaikan sebetulnya. Kemudian misalkan dari segi harga pokoknya juga turun. Kalau kemarin satu pack kenanya 1.150 PNG gitu. Sekarang dengan basic segitu dapat 3, berarti kita kenanya cuma 1.070. Ya, jadi ya jadi kita sebetulnya ya ada sisi plus minusnya lah di situ ya. Tapi intinya bahwa perubahan itu adalah hal yang pasti. Ya, perubahan itu kamera saya tadi nggak nyala ya. Saya lupa kepencet. Ya, saya jadi kayak penyiar radio, saya baru sadar. Ya, jadi itu hal yang harus kita sikapi positif. Ya Pak Ray ya jadi 1.700.000 ya 500 ya oke. Yeah. Nah ini kita jadikan sesuatu yang paling penting begini, Coach Amin. Yang paling penting adalah kita ini sangat beruntung di One More. Kenapa? Produknya. Ya, kita memiliki produk transdermal teknologi terbaru gitu loh. Kalau yang mohon maaf ya, kalau yang diminum-minum itu sudah biasa. Kompetitornya pasti lebih banyak gitu loh. Ya kan? Kalau kita ngomong bisnis itu pasti ada kompetitor. Nah, tapi kita harus meminimalkan kompetitor kan gitu agar peluang kita lebih besar. Nah, kalau yang diminum ya misalkan pil atau sirup atau minuman atau kopi atau apapun itu gitu ya. Itu banyak sekali kompetitornya gitu. Orang sudah biasa gitu. Sehingga effort kerja kita pasti lebih berat untuk meyakinkan orang lain gitu loh. Nah, sementara produk kita ini produk baru dengan teknologi transdermal. Jadi tenaga kita untuk menceritakan itu lebih ringan sebetulnya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, marketing plan-nya sampai sekarang saya katakan ya, saya orang yang menghitung marketing plan. Saya katakan marketing plan One More sekarang
ini marketing plan yang profitnya paling gede. Boleh diadu dah, boleh diadu, ya kan? Boleh diadu, ya. Kayak kemarin dikasih marketing plan dari beberapa perusahaan, gitu kan. Saya cek-cek gitu kan, jauh gitu. Bahkan yang baru sekarang lagi rame, gitu kan, lagi mulai rame, gitu kan. Saya lihat tidak ada kok di situ ada apa? Maksudnya karirnya juga nggak ada, ya kan? Kemudian pairingnya kecil, gitu. pairingnya kecil hanya 87.000 misalkan gitu kan. Produknya harus berdus-dus, ya kan? Nah, gitu. Sementara sama gitu kan. Sementara sama untuk ya kita coba misalkan cuman produk PNG cuman 2 loh. Ini satu tas ini loh. Banyak sekali ini tas kecil saya ini ya. Ini tas kecil saya ini. Loh, ini isinya ada PNG, ya kan? Saya bukain dah, ya kan? Nah, begini kan? Tuh. Kelihatan nggak? Iya, Kelihatan coach, kelihatan. kelihatan Nah, Coach. terus ini loh, ini dalam satu tas saya loh. Mana sih kameraku? Nah, ini dalam satu tas saya loh. Ya, ini kalau dihitung, mohon maaf ya. Ini masih ada lagi nih. Ini nih. Ini ada berapa pack ini satu nih kalau dihitung ya. Ini 2.300.000, 2.300.000, 4.600.000. Loh, ini satu tas kecil ini isinya di atas 6 juta loh. Cuman begini loh. Ya kan? Simpel nggak kira-kira teman-teman? Simpel. Tapi kalau Anda bayangin produknya itu, ya, produk kita harus bawa atau misalkan jualan galon gitu kan. Banyak juga kan yang jualan galon air kan. Ada kan? Ya, ada yang jualan galon air. Coba berapa coba? Anda harus bawa kemana-mana itu galon air. Taruh di jok motor belakang, diikat gitu kan. Kemana-mana gitu. Coba. Bawa berapa box misalkan, box kopi. Coba berapa? Jualan kopi segalon. Ini nano nih. Gimana itu jualan kopi segalon. Itu misalkan gitu kan. Nah, dari segi itu sebetulnya kita sangat beruntung. Ya, sangat beruntung. Ya, kemudian makanya pelajari marketing plan, ya, pelajari marketing plan. Bagi hasilnya ini dahsyat sekali. Iya, marketing plan-nya itu dahsyat. Kita ini dapatnya gede sebetulnya. Tinggal Anda mau belajar membangun struktur bisnisnya, membangun bagaimana strateginya biar setiap minggu dapat duit dolar itu tadi. Itu saja, fokus saja ke situ. Gitu Coach Rudi kira-kira. Ya, itu ada pertanyaan dari Gimana? Pak Rudi dari Batam. Silakan Pak Gimana Rudi dari Batam? Dari Batam. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Itu Coach Eko, saya mau tanya, kita kan ada 4 paket. Jadi selain paket basic yang tanpa bonus, non free, jadi paket-paket berikutnya itu kan di harga lama ada bonus yang 3 pack PNG, 7 sama 10. Jadi nanti harga kenaikan itu bonusnya masih tetap seperti itu. Oh iya, lebih banyak lagi tuh. Ada lebih banyak malahan itu jumlah itunya ya. Nanti ada kok anunya. Nanti kalau udah diumumkan resmi nanti ada itu bonusnya ada. Tetap ya, Rudi ya. Jadi untuk bronze, silver, gold itu semua nanti ada. Ya, tetap ada itu. Itu. Ada lagi Rudi? Nah, Rudi Batam ini juga luar biasa ini, ya kan, konsisten ini. Namanya Rudi. Iya, sama dengan Rudi. Nanti kalau ada yang itu nanti saya akan tanya lagi. Oke, siap, Rudi. Oke, ya, ini terima kasih semuanya. Kasih waktu. Pertanyaan terakhir. Kalau dalam hitungan 3 tidak lagi pertanyaan, kita akan lanjut ke menit berikutnya. Kalau ada pertanyaan terakhir, ya. Kalau tidak ada cukup, mungkin teman-teman ada agenda ya, teman-teman ada agenda karena memang kita ingin membudayakan tepat waktu Pak Rudi. Jadi tidak molor-molor. Jadi karena kita pasti punya agenda, punya acara gitu ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan Pak Rudi bisa tutup acaranya. Close ya. Oke. Terima kasih. Kita aturkan semua terima kasih dengan ketik angka
2-3-4 untuk coach kita Eko Wahyudi yang telah memberikan masukan berupa materi-materi yang membuat semakin energi. 2-3-4 ya, Roski Miana, Ariti, 2-3-4 dengan semangat. Terima kasih untuk Coach Eko. Intinya kalau saya lihat dari paparan dari Coach Eko tadi, lemahnya memang dari sisi emosional dan terlalu santai. Orang-orang kita itu membuat hingga akhirnya terjadi yang namanya fenomena yang ironis. Tapi dengan bahasa-bahasa penyelesaian yang diberikan coach kita itu sebenarnya sederhana. Ini bukan masalahnya bisa atau tidak bisa, tapi masalahnya adalah mau apa mau gitu. Mau atau tidak mau. Jadi kita tetap yang pegang kendalinya, ambil keputusannya apakah kita orang yang mau, apakah kita orang yang mau. Terima kasih untuk Coach Eko, untuk semua materi-materi. Sampai ketemu nanti di Kamis malam. Beri sambutan untuk Coach Eko. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Berikan tepuk tangan meriah. Berikan ketuk satu Rudi Sarwo.